contohnya seperti ini. Nah, tidak ada celah untuk pakan keluar ya. Oke, cahaya. Nah, oke, cahaya kelihatan. Jadi tadi kan ada kayu yang kita pasang tadi, teman-teman bisa lihat nih ya. Tuh. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang cara membuat dispenser yang ada di peternakan saya ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara untuk membuatnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu semuanya sudah terisi pakan ya. Jadi ini biasanya apabila tidak ada anakannya bisa bertahan sampai 1 bulan ya. Tentu saja apabila ada anakannya tentu dia akan cepat habis. Nah teman-teman semuanya, dispenser yang saya buat ini terbuat dari kaleng susu ya, kaleng susu bekas, dan itu dulunya punya Jose ya, dan dari botol aqua ataupun dari botol Sprite. Dan nanti saya akan mencoba memberikan penjelasan cara pembuatannya ya. Sebenarnya dispenser yang saya buat ini tidak ada yang istimewa ya, karena sama saja dengan dispenser yang dibuat dari barang bekas milik teman-teman peternak yang lainnya ya. Namun karena banyaknya teman-teman yang berkomentar tentang bagaimana cara membuat dispenser di tempat saya, maka saya akan berusaha memberikan penjelasan tentang cara membuatnya ya. Jujur, untuk membuat dispenser ini bagian tersulitnya adalah ketika kita membuat lubang di kaleng bekasnya ya. Selanjutnya yang lainnya semuanya sangat mudah sekali, karena dalam pembuatan lubang itu kita harus menggunakan alat seperti pahat atau gunting seng ya. Teman-teman bisa berpikir sendiri bagaimana cara membuat lubangnya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan caranya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, inilah peralatan yang harus kita siapkan dalam hal membuat dispenser di tempat saya ya. Ini ada palu, ada spidol juga, ada pahat ya, ada paku, dan ada kayu, dan ada amplas ya. Tentunya juga ada alat mesin bor ya apabila kita memilikinya ya. Jadi itu alternatif ya. Jadi dari alat-alat yang ada ini teman-teman, ini tidak baku ya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri dalam hal membuat lubang seperti ini ya. Jadi tergantung keahlian kita dalam membuat lubang ini. Apabila kita menggunakan bor, tentu saja kita tidak menggunakan alat-alat yang ada sebagian di sini ya. Dan apabila kita manual, tentu kita menggunakan palu ya, dan pahat. Ini paku kita juga gunakan. Nanti teman-teman bisa lihat ya kapan kita menggunakannya. Oke, diikuti terus videonya, semoga bermanfaat. Ini kalian paku secara melingkar mengikuti garis merah ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat dengan cara manual tadi ya, menggunakan paku ya. Tentu saja tidak rata bagian pinggirnya ya. Itu bahaya sekali untuk burung, sehingga memerlukan lagi perlakuan khusus ya. Kita amplas atau kita bengkokkan ke dalam bagian sisi yang tajamnya itu ya. Teman-teman bisa memikirnya sendiri. Kemudian dengan alat yang modern pun ya, ini hasil alat modern yang kemarin ya. Teman-teman lihat ya, ini begitu rapi, namun di bagian sisi dalamnya, itu bagian sisi dalamnya masih tajam ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini sangat bahaya sekali untuk leher si burung ya. Jadi kita harus amplas dulu. Cara ngamplasnya gini aja, ini. Nah bagian yang sini tadi ya, yang bekas mata gergaji tadi, mata pisaunya tadi yang tajam, sudah saya amplas menggunakan amplas, dan sekarang sudah tidak tajam lagi dan tidak berbahaya untuk burung ya.
Nah ini kan teman-teman bisa lihat bahwa lubang yang kita bikin ini ya, bekas pahatan kita tadi masih tajam ya, pinggirannya ini ya masih tajam, sehingga perlu proses lagi supaya tidak membahayakan indukan lovebird yang sedang makan. Ini ya teman-teman bisa lihat seperti ini ya, ini sudah jadi ya, sudah saya lipat semua di sininya pojoknya, sehingga ininya ya tidak membahayakan burung ya, ini sudah aman ya. Jadi ilustrasinya seperti di kertas ini ya, kita lipat bagiannya ke dalam, sudut-sudut ininya kita masuk ke dalam seperti ini ya, ininya juga. Nah ini kan kita kasih goresan pahatan, nah kita masukkan ke dalam seperti ini ya, sama bagian sisi kalengnya. Ini ilustrasinya ya supaya mudah, yang penting teman-teman bisa berkreasi ya seperti ini, sehingga bagian dalam dari yang kita bikin itu ya, bagian dalam yang kita bikin seperti ini ya. Nah, ini dia masuk ke dalam ya, jadi tidak membahayakan leher burung lovebird ya. Oke, jadinya akan seperti ini seperti ini ya, dalamnya dilipat ya supaya tidak melukai burung lovebird. Nah ini nih teman-teman bisa lihat seperti ini, aman ya. Nah sekarang di bagian atasnya ini ya, teman-teman bisa lihat bagian atasnya ini, jadi botol spraynya ini atau botol aqua kita taruh di sini, ini nggak masuk ya, teman-teman bisa lihat ya, ini nggak masuk. Jadi ini harus kita buang ya, kita lipat ke dalam sehingga botol spray atau botol aqua nanti bisa masuk ya. Nah ya teman-teman bisa lihat ya, bagian yang di sini ya sudah saya potong-potong seperti ini, nanti saya lipat ke dalam ya supaya botol aqua atau botol spiritnya bisa masuk ya. Ini itu ada si Mangsi ya nemenin saya nih. Oke, sekarang kita lipat ke dalam, ini kita pukul ke dalam seperti ini nih. Nah teman-teman semuanya, dari ketiga cara saya membuat lubang pada kaleng ini tadi, teman-teman lah yang memilih mau menggunakan mesin bor, tentu lebih cepat, mau menggunakan pahat ya tentu agak sedikit ribet, dan tentu kita harus sabar dan harus banyak mengeluarkan tenaga. Itu pilihannya, karena itu bagian tersulit dalam membuat dispenser ini, dan teman-teman lah yang memilih menggunakan alat yang mana. Nah selanjutnya kita melakukan pemasangan kayu di dalamnya ya, dengan menggunakan satu buah paku dan tentunya alat pemukul palu ya. Oke teman-teman bisa lihat, nah ini kayu yang sudah kita ukur ya, kita potong ya sehingga bisa masuk ke dalam nantinya, dan ini paku untuk kita melengketkan kayunya ya. Paku ini pun nanti sekaligus sebagai penahan botol spiritnya ya. Nah jadi teman-teman ilustrasinya seperti ini sebelum kita pasang ya. Jadi anggap ini bagian dalam dari kaleng yang akan kita pasang papan ya atau kayu ini ya, kita taruh seperti ini, pemasangan seperti ini ya. Nanti paku yang kita pasang ini untuk melengketkannya ya, sekitar di sini arahnya seperti inilah kira-kira. Nah seperti ini ya. Kemudian cara kerjanya ini kita anggap bagian dalamnya ya. Nah seperti ini ya, jadi botol ini akan nyangkut di kayu ini ya, separohnya. Jadi pakan memiliki celah untuk keluar melalui sisi separohnya ya. Nah dengan adanya paku tadi, jadi botol ini nggak bisa keluar gini ya, nggak bisa jauh ya, karena ada paku yang menahan ya. Oke, nanti kita lihat jadinya aja ya. Ini ilustrasi cara kerjanya. Apabila tidak menggunakan kayu, maka tentu tidak akan bisa keluar pakannya ya. Contohnya seperti ini. Nah tidak ada celah untuk pakan keluar ya, kecuali kita punya kreasi tersendiri ya, bagian sisi botolnya kita buang, tetapi itu cukup sulit ya. Lebih baik kita menggunakan kayu tadi ya sebagai penahannya supaya ada celah pakan untuk keluar. Nah seperti ini ya. Oke, nanti saya akan perlihatkan ya pasangnya seperti ini ya. Nah nanti dipaku dari bawah ya, kita paku dari bawah ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Tuh ada pakunya, tuh ada pakunya ya, tuh ya, sebagai sentral atau penahan botol nanti ya. Kita makunya dari bawah. Nah ini
Ya, caranya teman-teman mungkin bisa untuk memakunya seperti ini ya, dipaku dari atas ya. Ini tuh posisinya seperti itu ya. Nah, itu posisinya nggak terlalu jauh ya, untuk pengontrol botol juga. Ini paku yang kita pasang tadi ya sebagai penahannya ya. Nanti ya, ini botol kita masukkan ke sini ya, tentu sudah ada pakannya. Nah, itu pakunya, itu fungsinya dia menahan supaya kepala botol ini ya tidak lari ya, tidak lari ya. Dia mainnya di situ aja ya, di sekitar paku. Nah gitu, karena ketahan oleh paku tadi ya, jadi aman ya. Nah, nanti pakannya akan keluar melalui celah ini ya. Oke, kita masukin pakannya dulu. Oke ya teman-teman, kita masuki dulu ya pakan ke dalam botol Sprite ya, seperti ini. Nih, sampai penuh ya. Ini prosesnya biasa aja memasukkannya. Nah, kemudian ya, ini yang sudah kita buat tadi ya, tinggal kita masukkan botol Sprite yang sudah kita isi ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ketahan ya. Nah, sudah kepasang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ya. Oke, cahaya. Nah, oke, cahaya kelihatan. Nah, ini ya. Jadi tadi kan ada kayu yang kita pasang tadi sebagai penahannya. Jadi separuh dari lubang botol ini ya tidak tertutup semuanya. Jadi dia apabila burung ya, nih ya, ketika burung memakan biji-bijian ini ya seperti ini. Nah, jadi dia akan turun ya, pakannya ini akan bekerja. Nah, contoh nih, anggap aja nih paruh burung ya, dia akan makan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, dari atas tuh akan turun. Nah, tuh dia akan selalu turun ya. Jadi demikian terus cara kerjanya gini, burung makan selalu saja dia turun sampai akhirnya ya yang di sini akan habis. Ya, ini teman-teman bisa lihat nih ya, tuh selalu turun ya, yang di atas tuh turun ya, nih ya. Nah, oke ya, jadi udah mengerti ya cara kerjanya. Nah, selanjutnya ini kan sudah selesai nih, tinggal ditaruh di dalam kandang ternak burung lovebird ya. Tetapi karena karakter dari indukan burung lovebird itu biasanya mereka akan memakan dengan cara seperti dibuang-buang seperti itu ya. Jadi kita memerlukan ya tempat khusus lagi ya, yaitu ini dia ya. Nah, ini fungsinya untuk menampung pakan yang dimakan oleh burung lovebird sehingga tidak hilang ya. Jadi ada kesempatan lagi dimakan oleh burung lovebird seperti ini. Contohnya kita pasang nih. Nah, ini anggap aja ini kandang ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsi dari alat ini ya, burung lovebird biasanya kan suka makan yang agak dibuang-buang keluar ya. Nah, seperti ini akan tertahan di sini ya, jadi tidak hilang. Jadi pada saat burung lovebird lapar, dia bisa saja mengambil dari alas ini ya, tidak dari sini tetapi bisa dari sini ya. Tetapi apabila tidak ada alasnya, maka pakan akan terbuang ya. Jadi ini fungsi dari dikasih alas. Oke, nanti kita lihat di prakteknya di kandang ternak ya, supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Nah, ini ya, kita kasih di sini seperti ini. Kita taruh di tempat yang seenaknya menurut kita ya. Sebagai peternak kita harus tahu lokasi yang paling bagus. Oke, kemudian ya kita masukkan ini dispensernya nih ya, buatan kita ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, jadi ini fungsi nih, teman-teman lihat nih. Nah, ketika dia makan langsung turun ya, langsung dicek juga ya kondisinya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat kan kondisi yang baru kita kasih itu rapi ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, manfaat daripada alasnya itu kita lihat di kandang yang lain ya, yang sudah berjalan dengan baik.
Nah, ini kandang ternak yang lain, ini sudah menetas. Kenapa ini begitu banyak ampas pakan ya? Karena dia sedang melolah anakannya selain daripada pur ayam. Nah, itu banyak kan tertahan di alas itu. Jadi pakan tidak terbuang ya. Masih ada kesempatan kedua untuk burung lovebird untuk memakan pakannya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan bagikan mengenai bagaimana cara membuat dispenser di tempat peternakan saya. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau kurang lengkap, teman-teman bisa berkomentar di bawah ini ya, di video ini ya. Jadi semoga ini ada manfaatnya dan salam sukses untuk semua peternak burung lovebird yang ada di seluruh Indonesia.